Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid An-Nur, warga klaster Taman Sakura. Hari ini kami panitia PHBI berada di kandang Agro Amanah bersama untuk DP dan cek kondisi kesehatan kurban terkini. Untuk saat ini udah ada berapa kloter nih Pak yang ada di Sakura? Alhamdulillah saat ini sudah 3 kloter yang masuk. Rencananya kita kemarin DP untuk berapa kloter Pak? Berapa sapi? Kita targetnya tahun ini 5 sapi. 5 sapi. Siap, saat ini udah masuk di kloter ketiga. Ya. Oke, nanti kita bisa cek kondisi sapinya di bawah ya Pak? Oke, ya kita saat ini kita bisa cek langsung kondisi sapinya. Jadi kita dibantu dengan siapa Pak? Bang Tim dari Agro yaitu Bang Arifin. Oke, langsung kita menuju ke bawah ke kandang untuk cek kondisi sapinya ya Pak? Oke, mari kita cek kondisi sapi terkini. Ya, hari ini kita bakal cek kondisi sapi yang udah dimarkin ya Om, udah ditandain ya. Ada 3 sapi kemarin ya Om. Nah ini kita menuju ke area apa nih Om namanya? Ini karantina ya? Karantina, ya pengemukan. Area pengemukan. Area semua ada berapa hektar Om? 2 hektar, 2 hektar, alhamdulillah. Nanti kita cek kondisi sapi terkininya ya Om ya. Kalau bobot awal kemarin 350 ya Om? Iya, segituan. Jadi harusnya udah naik ya Om? Bismillah 500 ya Pak. Jadi ini sapi udah saya yang di bawah ini udah hampir semuanya di tekan orang ya Om? Udah, semuanya atas bawah udah tekan semua lah. Total udah berapa Om? 970 on progress nih. Nah ini nih Om, kalau misalkan nanti kita kemarin tekin di 5 ya Om. Sekarang baru menjelang 4 ya. Jadi untuk sementara holdnya di 5 aja nih Om. Bisa di 6 ya, itu gitu ya. Emang stoknya lagi ini Om. Iya, kalau bisa 4 ya alhamdulillah. Nggak apa-apa. Baru kali ini ada pedagang mintanya kurang Om. Biasanya mintanya nambah. Oke, Om sambil ngecek, ketua lagi ngecek kondisi hewan kurban punya Sakura, mau nanya-nanya masalah kandang nih Om. Udah berapa lama Om? Udah berapa tahun? Kita baru 23 tahun lah. Baru 23 tahun. 23 tahun. Pengalaman paling teringat dan termemorable di kandang agro kerjasama di mana Om? Pengalaman apa nih? Ya maksudnya pernah supplier atau kirim mana? Kalau kirim, kalau yang paling memorable sebenarnya 1 orang sih. Kita punya 1 orang yang udah 18 tahun langganan di sini. Beliau udah pindah ke Purwokerto, tapi hatinya masih nyangkut di sini. Jadi tiap tahun masih beli di sini, kita ngirimnya ke Purwokerto. Berapa banyak tuh? 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor. Dan kita masih kirim ke sana tetap gratis ya, karena ya bagian dari sejarah ya. Sejarah kita lah, bagian dari keluarga. Kita udah 18 tahun di sini. Dari awal itu langganan. Iya. Dari sapi kita mungkin 18 tahun lalu tuh masih 35 sampai 60 ekoran lah. Beliau sampai sekarang. Sampai sekarang. Bisa sebut namanya Om, Stiling. Rahasia. Tapi tadinya dia warga tadi tinggal di mana Om? Tadinya di sini di Jakarta Selatan. Sekarang pindah ke Purwokerto. Kalau untuk corporate yang pernah terbesar atau menurut Om termewah lah. Kalau corporate itu sebenarnya kita ada langganan di sini. Tadi juga ke sini beliau dari BPKP. Pak Yusuf Ateh itu tahun ini 95 plus, kayaknya nambah lagi. Tadi beliau kayak minta nambah lagi, mungkin bisa 100 lebih lah. BPKP itu ya. Berikut mungkin relasinya di Danantara. Terus juga di Kejaksaan juga katanya mau ngambil sini juga. Tadinya tahun depan sih kayaknya mau janji yang lain-lain biar kesini gitu. Nah, alhamdulillah. Kalau untuk pakan ini rutinnya tuh
setelah masuk ke area ini, Aha. makannya seperti apa, Om? Kalau pakannya sebenarnya sama ya. Kalau yang peliharaan tetap pakai konsentrat, ampas tahu, terus polar, molasses dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang kedatangan dari Bali itu tetap rumput. Nah, bedanya di sini sama di atas apa? Kalau di atas itu kita masih kayak display, masih bisa dibangun-bangunin. Kadang orang masih bangun-bangunin. Kalau di sini udah kita lepas aja. Dan dia tinggal makan tidur dah kayak gitu. Proses penggemukan. Iya, jadi intinya lingkungannya di sini lebih tenang lah daripada yang di atas tadi. Kalau estimasi penambahan bobotnya tuh, Kalau untuk yang peliharaan setengah kilo sehari pasti jadi. Ya, setengah kilo pasti jadi sehari. berarti kalau kita taruh sebulan, lumayan ya bobotnya. Ya, itu tapi lihat kondisi juga. Kadang ada yang sebulan naik 50, ada yang tetap tergantung masing-masing individunya. Cuman kalau yang kedatangan ini kita kan pakai berat faktur. Berat faktur ini ya misalnya di Bali 300 kilo sampai sini ada susut. Betul. Pasti ada susut. Kayak kalau nggak ada susut bohong. Perjalanan di sini makanya kita dari awal udah ngedatengin supaya apa? Nanti recovery. Kalau kita janjiin pertambahan bobot dari 300 nggak mungkin. Bohong itu. Nah, Tapi bisa ngejar lah minimal. yang paling tadi Om udah sempat feeling tuh di atas. Yang paling membedakan Mhm. kandang, taruhlah ini kan kandang agro lah ya, maksudnya yang bentuk kandang dengan mohon maaf ya Om, pedagang yang musiman di pinggir jalan, yang paling membedakan di mananya? Yang paling membedakan sebenarnya kalau sapi sama aja. Ketika datang di kandang seperti ini sama yang di kandang dadakan pinggir jalan, datang itu sama fisik. Tapi nanti perawatannya sampai di akhirnya, nah itu biasanya ada perbedaan. Kalau di sini bisa dari susut itu bisa balik lagi ke semula. Kalau di pinggir jalan udah pasti tambah susut lagi. Faktornya apa Om? Faktornya banyak. Pertama, lingkungannya. Di sana kan rame. Kualitas udara, kualitas air. Dan banyak orang lalu lalang, banyak orang keluar masuk itu bikin sapi stres. Dan pakannya juga kalau di pinggir jalan karena mereka sewa lahan, karena mereka butuh ya mungkin ada LSM sana sini. Kosnya gede. Akhirnya yang dipangkas apa? Pakan, rumput. Kita kan pakai rumput yang hijau-hijau kayak gitu. Kalau di pinggir jalan paling jerami mentok. Jerami itu sebenarnya bagus untuk bertahan hidup. Tapi untuk mengisi recovery lagi itu agak kurang. Gitu sih. Jadi lebih ke kualitasnya di situ ya Om. Iya. Nah, gitu. Tapi memang di pinggir jalan itu ya dilematis juga. Kalau saya disuruh ke pinggir jalan juga mungkin saya seperti itu. Gitu. Memang kondisi ya Om. Kondisi. Lebih kondisi eksternalnya yang Iya, memungkinkan iya. ya. Bukan karena pedagangnya dalam tanda Iya, kutip. kita nggak Sama ya Om. pedagang itu Sama nggak Kemampuannya boleh iya. dibilang ya. Intinya pedagang nakal itu nggak ada. Cuman kita rasional aja lah Iya, seperti itu kayak gitu. Kondisinya. Kondisinya. Itu berkembang maksimal ya Om. Nah kalau untuk di sini untuk proses pengirimannya gimana Om? Pengirimannya kita ada armada dari Keramat Jati, kontrak sama koperasi armada di sana, mungkin sekitar 40 mobilan. Terus nanti dari eksternal tambahan lain juga ada, mungkin ya sampai 50-60 mobil lah. Jadi dan kita selalu sarankan untuk H-1. H-1 kenapa? Karena takutnya di sana nggak ada yang rawat sapinya. Enaknya sih H-2, H-3 kita udah lega. Tapi balik lagi yang kita pedulin bukan kita di sini lebih enak cepat, lebih enaknya biar cepat beres, ya gitu. Tapi sapinya di sana seperti apa? Bisa aja di sana nggak ada yang jaga, nggak ada yang ini, dituntun orang nggak ngerti itu. Kayaknya sebisa mungkin H-1 kirim. Nah kalau untuk kan kadang-kadang ada tuh, wah ini kita garansi nih. Kalau dari Argo sendiri gitu, misalkan proses penurunannya, misalkan ada eksiden, Itu ada kejadian beberapa patah, terus juga ya patah sih kebanyakan. Cuman kita tetap ganti kalau kayak gitu. Bahkan waktu itu yang dituntun orang saya cerita itu kita ganti juga. Walaupun sudah di luar tanggung jawab kami, cuman kita selalu sarankan, makanya tadi saya minta H-1 itu kenapa? Karena banyak kejadian seperti itu. Gitu. Terus kedua, SOP tambahan dari kami, jadi misalnya kita mau nurunin sapi, tolong jangan ada kendaraan, motor, mobil, anak-anak kecil. Udahlah, nanti kalau mau lihat itu udah tinggal lihat pas diikat udah
Nanti pas area penurunan tuh kalau bisa steril kalau bisa. Ini bagus sebenarnya malam ya Om Flip. Iya, kalau bisa malam-malam. Gitu. Oke, sip. Terima kasih banyak. Ketua, ada lagi nggak Ketua yang mau ditanyain nih Ketua? Sapinya gimana Ketua? Oke. Sapinya kegedean ya? Sapinya kegedean ya? Mau tuker? Bobot sapi yang kita pesan tuh berapa? Ya estimasi udah di bobot berapa ya Om? Ya paling kan di 3,5-an. Kalau estimasi monggo tanya sendiri-sendiri sapinya doyan makan nggak? Tapi udah kelihatan sendiri buktinya ya. Aha, gimana? Tapi itu nanti yang kita pilih ini apa nih? Ini sapi Bali, sapi Bali semua. Ada, nah Bali itu ada Bali asli, ada Bali Kupang sama Bima. Itu beda tuh. Sapi Bali asli itu sebenarnya sama, satu keturunan, tapi Bima sama Kupang ini udah rusak genetiknya. Jadi nggak bisa gede-gede kayak Bali kayak gini, ini nggak bisa. ini berarti murni Bali Om. Murni Bali. Karena rusak genetiknya tadi, perkawinannya incest. Kakak ketemu kakak, bapak ketemu anak. Jadi lama-lama ya kayak kita manusia lah, pasti ada kelainan. Walaupun kelainannya nggak kelihatan, tapi dari fisiknya nggak bisa gede. Bedanya Kupang dengan NTT itu ya. Iya, beda Kupang NTT sama Bima sama Bali itu kayak gitu. Bali original lah ya. Iya, karena kalau Bali ini anak rumahan. Iya, kalau NTT Kupang itu liaran. Jadi kawinnya di situ aja. Wis muter-muter sekeluarga. Tadi ya. Iya, Indes tadi. Tapi ya udah, nanti kita DP, mudah-mudahan pas kita bikin konten ini warganya makin antusias. Amin. Kita target sih tetap di optimis di 5 ya kan? Iya. Kita optimis di 5. Saya pesimis ya. Oke, gitu aja. Oke, makasih banyak Om Siap, Arifin. sama-sama, Kita sama-sama. infokan ya. Iya. Lanjut ya. Makasih banyak Om.